Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Muhammad Rafal Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Aku dari kelas B, praktikum B. Eh, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan dari state machine dan juga finite state machine dengan state flow. Oke. Aku dari Universitas Diponegoro dan dengan jurusan teknologi rekayasa otomasi. Jadi tanpa berbasa-basi ya, langsung aja kita ke PPT-nya. Oke, pengertiannya dulu nih. Apa sih state machine itu? State machine itu adalah model konseptual yang biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem yang memiliki yang memiliki sejumlah keadaan ataupun state. State itu adalah keadaan ya. Jadi state mesin, state adalah keadaan dan machine adalah mesin, adalah keadaan dari mesin atau mesin keadaan dan berpindah atau transition dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan suatu input atau kondisi tertentu. Nah, setiap state itu tuh mewakili situasi atau kondisi tertentu dari sistem dan transmisi itu menunjukkan bagaimana sistem itu berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Contoh sederhananya apa sih? Contoh sederhananya itu seperti lampu lalu lintas. Itu kan dia memiliki 3 state ya. Jadi ada warna merah, ada warna kuning, dan juga warna hijau. Warna merah itu menandakan pengendara harus berhenti dan tidak boleh jalan dulu gitu gampangnya. Kuning itu untuk siap siaga lah ibaratnya. Gampang bahasa mudahnya, dan hijau adalah aba-aba ataupun instruksi untuk jalan. Nah, pergantian dari satu warna ke warna lain itu tuh adalah suatu transisi itu yang dikendalikan oleh waktu. Nah, lanjut ke finite state machine. Apa sih itu? Itu tuh adalah bentuk khusus dari state machine. Jadi bentuknya ya, bentuk khususnya yang memiliki jumlah state yang terbatas atau finite. Jadi sama seperti uh, apa ya namanya, finite state machine gitu. Nah, biasanya itu sering digunakan dalam sistem desain sistem digital, pemrograman, eh, otomatisasi dan juga pengendalian logika. Nah, terdiri dari apa aja sih? Dari ada state ataupun keadaan yang biasanya itu adalah kondisi yang sedang aktif, terus ada input ataupun sinyal atau peristiwa yang memicu perubahan state, terus ada transition atau transisi yang merupakan perpindahan antar state dan juga ada output yang merupakan hasil atau aksi yang dihasilkan saat berada pada state tertentu atau saat terjadi transisi. Nah, sekarang komponennya apa aja sih? Komponen dari FSM itu kan dia ada beberapa komponen yang berkaitan gitu dalam menggambarkan suatu sistem. Jadi ada state yang merupakan kondisi tertentu yang menunjukkan keadaan sistem pada suatu waktu gitu. Yang dimana dalam satu state aktif itu ada pada saat tertentu doang gitu. Nah, sistem tuh memulai prosesnya di initial state atau komponen kedua ya, itu initial state ataupun biasanya disebut juga dengan keadaan awal sebelum menerima inputnya. Lanjut ada ke inputnya. Inputnya itu berfungsi untuk apa? Ya, dia fungsinya buat pemicu state-nya itu. Sedangkan lanjut ada transisi nih. Transition itu untuk apa? Transition itu untuk perpindahan dari satu state ke state lainnya berdasarkan input yang diterima. Jadi dari input lanjut ke transisi. Nah, selama proses itu nanti sistem akan menghasilkan output yang berupa hasil ataupun tindakan yang muncul dari state atau transisi tertentu. Nah, di final state machine ini juga memiliki final state ya, ataupun disebut juga keadaan akhir. Nah, itu tuh bisa menandakan bahwa sistem tuh sudah atau telah menyelesaikan seluruh prosesnya dari proses state sampai ke final state. Nah, hubungan antara state, input, transition, dan output itu tuh yang ngebuat FSM ini mampu mengendalikan sistem secara teratur dan juga secara logis. Oke, langsung saja kita ke model simuling ya teman-teman. Oke, untuk percobaan yang pertama kita langsung saja coba kita buat ketik di sini chart, langsung kita klik 2 kali. Di sini kita akan membuat eh, sebuah kondisi yang dimana di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi on dan juga kondisi off. Di sini untuk selanjutnya kita tinggal menekan ini sini.
juga ke sini. Nah, nah, jangan lupa ini kita ketik misal ini kondisi off, kita isi dengan misal entry y sama dengan 3 titik koma, ini on, entry, oke, y sama dengan sini sama dengan 3, kanan ini sama dengan min 3. Lalu kita di sini kita bikin suatu kondisi yang dimana semisal itu u misal untuk u dia lebih dari 1, lebih atau sama dengan 1, dan yang di bawah u kurang dari 1. Lalu kita coba run saja. Ada kesalahan di sini teman-teman, karena ini tidak terhubung. Oke. Oke, selanjutnya kita klik ini. Untuk menanyakan suatu kondisinya, kita bisa klik panah ini ya teman-teman ya. Oke, sini misal kita ketik on, 3. Oke, misal kita y sama dengan 5 misal. Y sama dengan 3 deh, 3. Jangan lupa kasih titik koma juga biar tidak terdapat error di situ. Lalu di sini kita tambah kondisi off and 3. Kebanyakan. Sini untuk y sama dengan min 3. Oke, jangan lupa kasih titik koma juga supaya bisa terbaca. Ya, di sini kita tambahkan ini kita tambahkan semisal u itu lebih ya lebih atau sama dengan 1. Ini yang di bawah kita semisal u kurang dari 1. Oke, kalau sudah seperti ini langsung saja kita coba run terlebih dahulu. Oke, nah di sini sudah terbaca ya. Untuk yang ini itu terbaca sebagai input dan yang kanan ini terbaca sebagai output. Ini untuk y, untuk u, dan untuk y nya sudah terbaca. Oke, kalau sudah,
Oke, sekarang kita hanya perlu menambahkan konstan saja di sini dan juga kita tambahkan untuk apa tadi? Eh, display. Sini kita oke, jadi kita Y. Lalu kita run. Nah, di sini akan keluar ya teman-teman hasilnya di display yaitu -3. Kenapa bisa -3? Karena di sini kita sudah men-setting logika jika kita memasukkan U itu lebih dari 1, maka dia outputnya itu akan menghasilkan 3. -3. Tapi kalau misalnya sama dengan 1 itu. Misalnya kita men-setting menjadi 0,5. Kita run, maka yang dihasilkan adalah 3. Karena jika U itu kurang dari 1, maka output display yang akan dihasilkan adalah 3. Sedangkan kalau misalnya dia lebih atau sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan -3. Contohnya misalnya kita 4. Kita run, -3. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya teman-teman ya. Oke, langsung kita lanjut saja ke yang berikutnya ya teman-teman. Di sini aku sudah ngebuat untuk contoh dari penggunaan MP3 players dan di mana kita mendengarkan sebuah musik ataupun mendengarkan sebuah podcast yang disiarkan melalui MP3. Oke, di sini ada beberapa contoh logikanya ya teman-teman ya. Di sini ada seperti kondisi di mana stop, kondisi di mana play dan juga kondisi ada yang dinamakan pause ya teman-teman ya. Di sini udah aku bikin juga jembatan sebagai penghubungnya yaitu ada stop sama dengan 1, play sama dengan 1 dan juga pause sama dengan 1. Di sini kenapa sih kita menggunakan 0 dan 1? Karena di sini kita menggunakan logika high dan juga low. Yang dimana logika high itu sama dengan 1 dan logika low sama dengan 0. Ataupun bisa kita definisikan sebagai on dan juga off gitu. Jadi jika kita ingin memutar sebuah lagu ataupun menggunakan logika on itu menyalakan, maka kita perlu memasukkan 1 gitu di konstantannya nanti. Nanti langsung aja kita contohin ya daripada aku cuma ngejelasin, kita langsung contohin aja ya. Oke. Di sini langsung saja kita perlu konstan dan juga scope. Ya, konstan dan juga scope. Di sini kita taruh scope-nya di sini. Konstannya juga di sini. Kita copy juga ya, jangan lupa ya. Oke, oke. Di sini ada beberapa contoh di mana kita bisa logika yang seperti aku jelaskan tadi. Jadi, semisal kita stop terlebih dahulu ya, kita ingin menggunakan kondisi di mana itu berhenti. Kita coba run. Oke, di sini pada grafik ini dia tidak mendeteksi apa-apa ya teman-teman. Di sini kenapa grafiknya stabil di 0? Karena dia tidak mendeteksi apapun gitu. Karena kita belum memutar musiknya. Musiknya itu masih berhenti gitu loh. Jadi coba kita nyalakan dengan cara kita menyalakan logika on pada play. Oke, di sini langsung saja kita run ya teman-teman ya. Nah, maka pada output yang dihasilkan dia akan terdeteksi gitu ya teman-teman. Dia langsung naik gitu pada grafiknya karena kita memutar lagunya gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita coba ke yang pause ya. Yang pause kita coba jadi 1. Kita run lagi aja. Oke, pada scope itu maka akan jatuh lagi nih ke apa ya? Ke dalam lagi akan turun lagi ke 0. Kenapa? Karena saat kita mendengarkan MP3 ataupun mendengarkan yang dalam format MP3 players, maka
saat kita ingin mempause sebuah lagu yang sedang kita putar ataupun ataupun sebuah podcast, maka dia apakah akan berhenti secara perlahan suaranya atau langsung berhenti drop? Nah, pasti langsung berhenti kan? Nah, makanya kenapa ini output yang dihasilkan dia langsung turun dari 1 ke 0. Kenapa gak ke 0,8 dulu, ke 0,6 dulu? Ya karena itu. Oke, mungkin secara singkat dan gampangnya seperti itu sih teman-teman. Kita langsung aja gak sih ke selanjutnya. Kita lanjut ke traffic light. Di sini saya udah ngebuat sistem pemodelannya dari sistem light ini, traffic light ini. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat apa 3 lampu kan di dalam traffic light itu. Dalam rambu lalu lintas yaitu terdapat red, yellow, dan juga green. Di sini kita ada kondisi di mana lampu merah itu akan menyala, yaitu pada kondisi high, kita beri logika high yaitu 1. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, ada logika high dan juga ada logika low. Yang dimana logika high itu sama dengan 1 dan logika low itu sama dengan 0. Di sini dia akan menyala setelah 10 detik, itu menuju ke kuning. Lalu dari kuning ke hijau dan hijau ke merah. Ini konsepnya konsep rambu lalu lintas ya teman-teman. Di sini jika kita kepada yellow, di sini kita memberikan logika yellow high, logika 1 atau logika on. Sedangkan kalau yang di green kita menjadikan green itu logika 1. Nah, nanti akan balik lagi ke red ini. Oke. Oke, jadi ya mungkin ya untuk pada logika ini kita akan memanfaatkan penggunaan dari kondisi red, yellow, dan juga green ya teman-teman. Yang dimana ini merupakan sistem dari rambu lalu lintasnya itu teman-teman. Yang dimana ketika kita menyalakan ketika kita memberi logika 1 atau logika on pada red, maka dia yang akan menyala. Ketika kita memberikan logika 1 kepada yellow, maka dia yellow yang akan menyala atau kuning. Jika kita memberikan logika 1, maka sama seperti sebelumnya, maka hijau yang akan menyala. Dan ini dia perpindahan dari merah ke kuning itu membutuhkan 10 detik, sedangkan kuning ke hijau itu membutuhkan 3 detik. Nah, untuk hijau balik lagi ke warna merah, umpan balik lagi itu membutuhkan waktu 15 detik, teman-teman. Sama seperti rambu lalu lintas pada umumnya. Nah, kita coba run dulu ya, teman-teman. Ya, ini untuk scope hasilnya dari rambu lalu lintas. Di sini ada kuning, merah, dan juga biru di sini. Oke, mungkin itu dulu untuk traffic light secara singkatnya. Kita langsung lanjut aja ke yang berikutnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan aja ke yang turning ini, yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yang kita akan buat adalah seperti ini. Di sini udah aku buat sebelumnya. Dan untuk di sini ini kita memakai logika kanan dan kiri, nyala dan mati. Seperti biasa yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jika logika menyala itu logika on itu kita ibaratkan dengan logika high yaitu 1, sedangkan logika off itu logika low yaitu 0. Sini udah kita atur di sini dengan right reverse-nya itu sama dengan 0. Di sini ada right-nya itu right light-nya itu 1 dan 0, jadi dia nanti bakal mati nyala mati nyala mati nyala mati nyala seperti itu di output yang dihasilkannya dari inputan ini. Oke, langsung saja kita coba ini dulu. Oke, di sini sudah berhasil. Langsung saja kita coba di sininya. Di sini kita memakai konstan terlebih dahulu. Di sini ada, kita copy. Nah, habis itu kita pakai mux, kita perbesar, dan yang terakhir kita pakai scope. Langsung saja kita hubungkan. Nah, untuk membuat kondisi right, kita hanya perlu menyalakan kondisi right ini menjadi 1, sedangkan yang left itu menjadi 0. Kita coba run dulu, teman-teman.
Oke, sudah di-run. Maka output yang dihasilkan dari inputan kanan itu, yang right ini, dia akan seperti ini. Yang kuning ini ya, dia bakal yang kenapa yang biru ini left ya? Kenapa yang biru ini nol? Karena kita tidak menyalakannya gitu. Kita tidak memakai logika yang kiri. Kita menggunakan yang kondisi right gitu. Jadi di sini yang kondisi right itu kita nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini nyala mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Seperti itu. Mungkin itu contoh dari simpelnya untuk yang right. Sekarang kita coba yang left ya teman-teman ya. Coba yang left, kita run, maka yang left yang akan bekerja, yang biru ini yang left, yang kuning itu yang right. Ya kan yang right-nya juga akan uh, tidak bekerja gitu. Jadi di sini sama seperti yang dengan kondisi right, dia akan nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kurang lebih paling seperti itu untuk percobaan pemodelan menggunakan simulink yang turning sinyal ini. Oke, mari kita langsung lanjutkan aja ke yang berikutnya ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah state flow action yang ada entry during exitnya ini. Oke, langsung saja kenapa kita membuat ini. Ini tuh udah aku buat juga lagi. Jadi yang pertama itu kita langsung saja sih bisa kita contohkan aja untuk hasil output. Jadi di sini kenapa kita menggunakan ini dengan jadi nanti pada grafik itu akan menampilkan mulai awal itu berada di 3 ya. Y-nya ada di 3 awalnya. Lalu nanti dia ada dua kondisi nih, yang dimana ada kondisi kanan dan kiri, kondisi B dan kondisi C. Yang dimana kondisi B itu terjadi ketika U itu U itu lebih atau sama dengan 0. Gitu. Kalaupun yang ini, yang yang kanan itu maaf, salah kebalik ketukar. Yang kiri itu kondisi dimana jika U itu lebih dari 0, sedangkan yang kanan itu, yang B ini, itu kondisi dimana U itu kurang atau sama dengan 0. Kurang dari atau sama dengan 0. Di sini kalau misalnya kurang dari sama dengan 0 dia akan di sini ada y-nya nanti itu bakal ditambah 1. Misalnya kita nanti minus 2 ditambah 1 berarti minus 1 gitu. Jadi nanti ada di minus 1, nanti keluarnya tuh di minus U-nya itu. Minus U-nya berapa nanti bisa kita contohkan aja. Sedangkan kalau misalnya kita memasang U itu lebih dari 0, jadi nanti di awalnya entry kita bakal dari 3 dulu, terus nanti langsung turun dulu ke drop ke 0. Nah, baru nanti exitnya itu, keluarnya itu konstan dan stabilnya berada di 10. Langsung saja kita coba ini teman-teman ya. Untuk mencobanya, kita di sini memerlukan konstan terlebih dahulu. Lalu kita butuh display. Dan juga yang terakhir kita perlu scope. Oke, seperti ini. Nah, kita hubungkan dulu. Oke, kalau sudah terhubung seperti ini, kita langsung contohkan saja. Semisal kita pengen yang ke logika ke kanan, itu yang B-nya ini. Berarti kita perlu U-nya itu di bawah atau sama dengan 0. Misalnya kita contohkan aja, aku contohin minus 5. Kita run dulu. Di display akan outputnya. Pada display itu akan mengeluarkan 5. Positif 5. Nah, di sini. Nah, pada ini. Jadi di sini seperti yang tadi, ini kan entry-nya itu mulai dari 3 nih. Y sama dengan 3 nih. Ini di 3, lalu dia turun ke negatif 4. Kenapa bisa negatif 4? Karena di sini ada Y yang dimana Y-nya itu U plus 1. Nah, minus 5 ditambah 1 itu sama dengan minus 4. Benar ya, di sini minus 4. Lalu nanti Y-nya itu sama dengan U-nya ini, stabil di sini, sama dengan 2. Lalu akan stabil lagi di 5.
exitnya itu sama dengan minus U. Minus U-nya itu kan 5. Ya, yang tadi di display itu, yang dari negatif 5, berarti dikali sama minus U gitu Y-nya. Jadi negatif sama negatif, jadinya positif. Dan kan stabil di 5 sini. Ini stabil di 5 ya teman-teman. Sebenarnya contoh gampang kalau kita mau lihat itu bisa kita contohkan di 3 sih teman-teman. Coba kita, negatif 3 maksudnya. Ya, negatif 3, langsung kita run dulu. Nah, ini yang bisa lebih terlihat di sini. Dia dari awal 3 ini, entry-nya 3, dan keluar gate-nya pun dia tetap di 3 gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang awalnya kita memulai di 3, terus drop ditambah 1, tambah 1 menjadi negatif 2, terus stabil di negatif 3 dulu terlebih dahulu. Negatif 3 tuh yang kita pilih tadi, yang kita masukkan tadi inputnya, kembali lagi ke input, terus balik lagi ke entry awal ini, exit gate-nya itu balik lagi ke entry awal ini di 3. Oke. Nah, sekarang kita coba yang kiri ini. Untuk yang kiri ini itu langsung aja sih kita contohin sih. Kayak di sini berarti dia U-nya itu lebih dari 0. Misalnya kita pasang 3 aja deh, atau ya 3 aja. Nah, maka display yang dihasilkan adalah 10. Display yang ada di sini itu merupakan uh, exit gate-nya gitu. Exit-nya yang udah kita buat. Nah, oke. Seperti ini. Di sini kan kita memasukkan U lebih dari 10 kan. Kita memasukkan angka 3. Makanya kita memulai dari 3 juga. Sebenarnya 3 itu memulai dari sini ya, yang A ini, fungsi A ini. Lalu kalau sudah, kita balik ke sini, mulai ke 0. Jadi habis dari 3, dia bakal masuk ke logika 0 lagi. Ke kondisi dimana entry-nya tuh Y sama dengan 0. Lalu exit-nya, keluarnya, itu di 10 gitu. Dan dia stabil di 10. Kira-kira paling segitu aja untuk penjelasan dari aku mengenai FSM atau Finite State Machine. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaklumi karena kita juga, aku masih dalam proses pembelajaran gitu. Jadi bukan berarti aku sudah sepenuhnya menguasai, tapi lebih ke kita sama-sama belajar di sini teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari aku, Muhammad Rafal Fauzan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.